Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Alfirohma. Kali ini kita akan membahas tentang konsep, karakteristik unsur, dan bentuk komunikasi. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga komunikasi menjadi hal yang paling mendasar dalam proses interaksi kita. Mengapa kita harus melakukannya? Tujuan utamanya tentu untuk menyampaikan informasi. Kedua, secara lebih mendalam atau primer, kita berkomunikasi untuk memengaruhi orang lain, membangkitkan empati, hingga menarik perhatian. Ujung dari semua ini adanya perubahan, baik itu perubahan sikap, perubahan opini, maupun perubahan perilaku. Lalu, apa sebenarnya definisi komunikasi? Secara sederhana, ini adalah proses berbagi pikiran, ide, perasaan, dan informasi untuk menciptakan pengertian bersama antara pengirim dan penerima pesan. Salah satu pakar, Harold Laswell, menjelaskan komunikasi melalui 5 elemen penting. Yang pertama, siapa pengirim pesannya? Yang kedua, says what? Apa isi pesan yang ingin disampaikan? Yang ketiga, in which channel, media atau saluran yang ingin digunakan. Yang keempat, to whom, siapa target penerimanya. Dan yang kelima, with what effect, apa dampak atau hasil yang terjadi setelah pesan diterima. Komunikasi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sekadar suara bising. Ia merupakan sebuah proses, yaitu tindakan yang terjadi secara berurutan. Komunikasi dilakukan secara sengaja dan memiliki tujuan tertentu. Diperlukan partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat agar pesan tersampaikan. Bersifat simbolis karena kita menggunakan lambang atau isyarat. Bersifat transaksional artinya ada proses saling memberi dan menerima makna. Dan yang luar biasa, komunikasi mampu menembus ruang dan waktu. Namun, dalam praktiknya, komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Ada faktor-faktor yang menghalangi efektivitasnya, yang kita sebut sebagai hambatan. Yang pertama yaitu hambatan fisik, seperti suara bising di sekitar atau gangguan koneksi internet yang sering kita alami di era digital. Yang kedua, hambatan bahasa, terjadi saat kita menggunakan istilah teknis atau jargon yang tidak dipahami oleh lawan bicara. Yang ketiga yaitu hambatan psikologis, kondisi emosional atau mental seseorang saat berkomunikasi. Selanjutnya yaitu hambatan budaya, perbedaan nilai atau gaya komunikasi, misalnya suara keras yang dianggap biasa di satu budaya tapi kurang sopan di budaya lain. Yang terakhir yaitu hambatan sosial, adanya perbedaan status atau hierarki seperti rasa enggan bawahan untuk jujur kepada atasan. Untuk menyampaikan pesan tersebut, kita membutuhkan instrumen yang disebut media komunikasi. Media ini bisa berupa interaksi langsung atau tatap muka, hingga penggunaan teknologi seperti telepon dan email. Kita juga mengenal komunikasi massal, di mana pesan disampaikan secara serentak kepada khalayak luas melalui media cetak maupun elektronik. Di era modern ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan literasi digital agar kita bisa memanfaatkan media komunikasi dengan bijak dan meminimalisir kesalahpahaman. Sebagai penutup, komunikasi adalah fondasi dari seluruh interaksi sosial kita. Dengan memahami unsur-unsurnya, karakteristiknya, hingga hambatan yang mungkin muncul, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif. Mari kita gunakan media komunikasi yang ada dengan bijak untuk mencapai pemahaman bersama yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.